Dan hari ini kita hidup di masa ramalan itu mulai terbukti. Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras-waras wae. Indonesia geger. Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengumumkan langkah bersejarah redenominasi rupiah. Bagi sebagian orang, ini hanya kebijakan ekonomi. Tapi bagi mereka yang peka terhadap tanda semesta, ini bukan kebetulan. Karena di India ribuan tahun lalu, Parsi dan peramal kuno sudah menulis dalam lontar kuno. Ketika bangsa di timur yang berdiri di bawah sabuk bumi menata kembali uangnya, maka dunia akan berganti arah. Timur akan bangkit dan bangsa itu akan memimpin keseimbangan baru dunia. Dan kini tanda itu nyata. Bangsa yang berdiri di bawah sabuk api bumi itu adalah Indonesia. Sebelum kita bedah satu persatu, silahkan tulis doa dan harapan kita semua untuk negeri ini di kolom komentar. Dan bagi sedulurku yang muslim, jangan lupa tulis sholawat atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa-doa kita semua terkabul. Yang pertama, arti spiritual redenominasi rupiah. Secara ekonomi, redenominasi berarti penyederhanaan angka. Misalnya 1.000 rupiah menjadi 1 rupiah baru tanpa mengubah nilai daya beli. Namun di balik makna teknis itu tersembunyi pesan spiritual besar. Penyucian energi uang bangsa. Uang adalah aliran energi. Dalam bahasa spiritual Jawa disebut dana prana, napas kehidupan yang menghubungkan kerja, doa, dan rezeki. Tapi selama puluhan tahun, energi itu kotor, dipenuhi gerak keserakan, korupsi, dan ketimpangan. Dan kini, lewat redenominasi, bangsa ini sedang membersihkan diri. Bukan hanya angka yang disederhanakan, tapi juga karma lama yang dibakar. Purbaya Yudi Sadewa pernah berkata dengan tenang, "Kita bukan sedang mengubah uang, kita sedang mengubah cara bangsa ini memandang nilai." Dan kalimat itu bukan sekedar ekonomi, tapi mantra kebangkitan. Yang kedua, ramalan peramal India tentang bangkitnya Timur. Dalam naskah kuno India yang disebut Bhavishya Purana, tertulis bahwa menjelang akhir zaman Kali Yuga atau zaman kegelapan akan muncul bangsa dari arah timur yang menata ulang tatanan dunia. Bangsa itu akan memulai perubahan dari energi uang, bukan dari perang, tapi dari kesadaran baru tentang nilai dan keseimbangan. Bangsa yang selama ini dianggap diam, tapi sebenarnya sedang menyiapkan diri untuk menjadi cahaya baru dunia. Yang ketiga, peran Prabowo dan Purbaya, jalan spiritual pemimpin bangsa. Bila kita perhatikan, Prabowo bukan hanya seorang pemimpin politik, tapi sosok yang telah melalui perjalanan batin yang panjang. Dari masa mudanya yang keras, hingga kini menjadi presiden yang lebih tenang, sabar, dan reflektif. Ia seperti menjalani laku seorang kesatria dalam serat Jawa. Mensucikan niat, lalu memimpin dengan kesadaran. Langkah redenominasi yang ia ambil bersama Purbaya bukan keputusan gegabah, tapi hasil dari pemahaman mendalam bahwa bangsa ini tidak akan maju selama masih terbelenggu sistem nilai palsu buatan Barat. Sistem uang yang penuh ilusi angka dan hutang. Prabowo ingin rakyat memahami bahwa kekayaan sejati tidak ada banyaknya nol di belakang rupiah, tapi pada kedaulatan nilai itu sendiri. Dan Purbaya sebagai tangan kanan ekonomi menjadi arsitek spiritual dari sistem baru ini. Ekonomi yang berpihak pada rakyat kecil, pada keseimbangan, bukan pada spekulan dan musuh besar para koruptor. Yang keempat, masa depan Indonesia 2026 hingga 2030 dari krisis menuju keemasan. Bila dunia barat kini sedang goyah, inflasi tinggi, krisis utang, dan konflik global yang terus meletup, maka Indonesia justru sedang bersiap menuju masa stabil.
Dalam hitungan spiritual, masa 2026 hingga 2030 adalah periode masa transisi dharma ekonomi. Para peramal India menyebutnya sebagai zaman emas timur. Dalam astrologi Jyotisa, posisi Jupiter atau guru dan Saturnus atau Shani di langit pada tahun-tahun itu menandakan munculnya kekuatan baru di kawasan Khatulistiwa yang akan membawa keseimbangan antara material dan spiritual. Indonesia akan menjadi salah satu dari sedikit negara yang tidak tumbang saat ekonomi dunia terguncang. Alasannya sederhana, karena fondasinya bukan lagi pada hutang dan spekulasi, tapi pada energi rakyat, sumber alam, dan nilai spiritual uang yang murni. Prediksi itu juga selaras dengan ramalan Sri Yukteswar Giri, guru dari para Mahansa Yogananda, yang menyebut bahwa setelah tahun 2025 frekuensi bumi akan naik. Bangsa-bangsa dengan kesadaran spiritual tinggi akan menjadi pemimpin peradaban baru. Yang kelima, makna spiritual dari redenominasi penyatuan energi rakyat. Redenominasi juga punya makna mistik yang jarang dibicarakan. Angka 0 yang dihapus bukan sekedar simbol matematika, tapi simbol ego manusia yang berlebihan. Semakin banyak 0, semakin berat energi uang itu, semakin sulit rakyat kecil menggapainya. Ketika angka disederhanakan, energi menjadi ringan, perputaran ekonomi jadi lebih lancar, dan rakyat lebih mudah menghitung, berdagang, dan merasa seimbang. Dalam kepercayaan Jawa, penyederhanaan berarti penyatuan. Uang lama yang penuh beban sejarah kini lahir kembali dengan energi baru. Uang baru ini adalah simbol rupiah suci yang tak lagi terikat dengan sistem global, tapi terhubung pada bumi Nusantara dan keringat rakyat sendiri. Yang keenam, pertanda alam dan kebangkitan energi Nusantara. Lihatlah fenomena langit akhir-akhir ini. Dari supermoon, hujan meteor hingga percepatan rotasi bumi, semuanya menandai perubahan energi planet. Di saat itu pula, langkah besar ekonomi Indonesia dimulai. Para spiritualis melihat ini bukan kebetulan. Semesta sedang membuka jalur baru bagi Nusantara. Sama seperti dulu ketika Majapahit mengganti sistem perak menjadi emas dan kejayaan muncul setelahnya. Kini Prabowo dan Purbaya sedang menulis sejarah baru. Bukan lagi dengan pedang dan perang, tapi dengan pena dan kebijakan yang membawa kesejahteraan. Rupiah baru ini akan menjadi simbol kesucian nilai bangsa dan langkah awal menuju peradaban ekonomi Nusantara. Yang ketujuh, sebuah ramalan yang terwujud, Nusantara bangkit. Di India, para resi menyebut Timur akan memimpin dunia, bukan dengan senjata, tapi dengan keseimbangan. Mereka menyebut negara itu sebagai Dwipantara, pulau-pulau emas di bawah matahari yang kini kita kenal sebagai Nusantara. Dan hari ini kita hidup di masa ramalan itu mulai terbukti. Indonesia sedang menata ulang makna uang, menata ulang makna nilai, dan sekaligus menata ulang nasib bangsa. Dari tanah ini lahir gerakan ekonomi yang berbasis kasih, keseimbangan, dan kemandirian. Rakyatnya diajak untuk kembali menghargai keringat, kerja nyata, dan gotong royong, bukan angka-angka palsu di layar global. Tahun 2026 hingga 2030 akan menjadi masa penting. Tahun 2026, fondasi sistem ekonomi baru mulai terasa. Tahun 2027, Indonesia mulai mandiri dari tekanan sistem keuangan global. Tahun 2028, perputaran ekonomi rakyat meningkat pesat. Tahun 2030, Indonesia menjadi poros ekonomi dunia. Dan semuanya dimulai dari satu langkah kecil tapi sakral, redenominasi rupiah. Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.